Oke, jadi ini kelompok mana dulu yang mau presentasi? Silakan, boleh kelompok 1, boleh kelompok 2 atau kelompok 3, manapun boleh, yang lebih dulu. Belum ada yang siap atau bagaimana? Sebentar Bu, filenya masih saya siapkan dari kelompok 2. Oke, kelompok 2 dulu ya. Bagaimana kelompok 2? Filenya sudah siap? Atau boleh kelompok yang lain yang memang sudah siap filenya dan tinggal share screen? Mohon maaf Ibu, itu di PPT yang saya share, mungkin agak sedikit belepotan karena tidak sama yang saya buat dari laptop Bu. Mungkin bisa share langsung dari laptop kali ya, biar tampilannya kelihatan lebih rapi. Laptop saya nggak bisa nyambung ke internet soalnya Bu. Oke. Oke, silahkan dimulai. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kelompok 2 akan melakukan presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bu Siti Moyasaroh.
terdiri dari beberapa mahasiswa, pertama Bayu Eka, yang kedua Novia, Muhammad Yakin, yang keempat Muhammad Eko Isfandi. Menganalisis 7 syarat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah satuan bahasa kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan harus pula dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksud penulis. Dari hasil pengamatan dan dari literatur yang ada, disebutkan ciri-ciri kalimat efektif, yaitu kesepadanan, keparalelan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Yang pertama ada fungsi gramatikal. Dari jurnal yang kita review, fungsi gramatikal adalah peran sintaksis yang dimainkan oleh suatu kata atau frase dalam konteks klausa atau kalimat tertentu. Di jurnal tersebut, fungsi gramatikal berada pada kalimat mengedukasi masyarakat tentang permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks akibat tumpukan sampah yang diperlukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Kalimat yang kedua, ada upaya menjaga kelestarian lingkungan bermula dari individu dengan melakukan hal-hal kecil. Yang kedua adalah kepaduan atau koherensi. Adalah perubahan yang dilakukan kemudian dapat disalurkan menjadi kebiasaan dalam keluarga ataupun masyarakat. Yang ketiga ada kehematan kalimat atau ekonomi kalimat. Kehematan kalimat adalah penggunaan kata yang ringkas dan tidak bertele-tele namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Seperti di jurnal yang sudah kita review, di kalimat edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yang kompleks dan membentuk kesadaran masyarakat, faktor penyebab lingkungan didasari pola berpikir dan perilaku manusia, partisipasi warga hal penting dalam pengolahan sampah. Upaya penjaga kelestarian lingkungan harus dimulai dari diri sendiri dengan hal-hal kecil. Perubahan yang dilakukan menjadi kebiasaan dalam keluarga maupun masyarakat, sehingga terjadi perubahan besar dan perubahan berpikir masyarakat mengenai pengolahan sampah rumah tangga bersumber dari partisipasi warga. Yang keempat, mohon maaf, itu yang keempat tidak terbaca di handphone. Yang keempat ada kalimat kehematan kalimat yang terdiri dari kompleks dan membentuk kesadaran. Dari jurnal yang kita review, kompleks dan membentuk kesadaran, pola berpikir dan perilaku, dari diri sendiri dengan hal-hal kecil, kebiasaan dalam keluarga maupun masyarakat, perubahan berpikir, dan bersumber dari partisipasi warga. Yang kelima ada kesejajaran kalimat. Kesejajaran kalimat efektif adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat tersebut. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja, maka kalimat kedua juga harus menggunakan verba. Yang keenam, ada kevariasian kalimat. Dari review jurnal yang kelompok 2 lakukan, ada beberapa kata, yaitu edukasi, faktor penyebab, partisipan, dan diidentifikasikan, integrasikan. Yang ketujuh, penalaran kalimat. Edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks akibat sampah diperlukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Yang kedua, dari kalimat partisipasi warga menjadi hal yang penting untuk diidentifikasikan dalam aksi pengolahan sampah. Sekian presentasi dari kelompok 2, mungkin ada kurangnya dan kesalahan, mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan atau ada hal-hal yang mau disanggah atau seperti apa, monggo silakan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, sebelum kelompok lain bertanya mungkin ya, Mbak siapa namanya? Mbak Novi ya. Mbak Novi bisa share screen lagi nggak Mbak yang filenya tadi? Baik, Bu. Ya, thank you. Jadi gini, untuk mengantisipasi supaya filenya nggak seperti ini ya, lain kali kalau mau simpen dalam bentuk PDF aja gitu. Jadi kalau mau berpindah device itu dia nggak akan berubah ininya settingannya gitu ya Mbak ya. Jadi akan lebih rapi tampilannya. Terus mungkin kalau dari kelompok 2 ya, setelah melakukan 7 analisis tersebut dari satu paragraf, ini dapat paragraf yang mana nih? Paragraf yang pertama atau yang bagian mana? Kelompok 2. Halo? Kelompok 2 dapat tugasnya berarti dia ambil yang bagian pembukaan atau yang bagian mana nih? Pembukaan, Bu. Oke, Di pembukaan ya. pendahuluan paragraf pertama saja. Oke. Mungkin bisa disampaikan ya kesimpulan dari setelah melakukan analisis 7 analisis tersebut ya. Paragraf pembukaan atau pendahuluan dari jurnal tersebut menurut teman-teman kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah memenuhi syarat dari kalimat efektif ataukah ada yang perlu dibenahi atau seperti apa? Bagian mana yang perlu dibenahi? Ini boleh saya stop dulu share screen-nya, Bu? Boleh, silakan. Oke, baik. Dari kelompok 2 mungkin di paragraf pertama pendahuluan memang ada beberapa kata atau kalimat yang belum memenuhi 7 syarat kalimat efektif. Sebentar, Bu, saya buka jurnalnya dulu. Mohon maaf, bentar. Sama Mbak Tiwi sebentar. Sepertinya ada yang perlu diluruskan. Boleh. Nah, untuk kelompok 2 ini sepertinya ada kekeliruan ya, karena saya seharusnya kelompok 2 yang pendahuluan paragraf 1. Kemarin kan sudah ditentukan kelompoknya sama Pak Ketua, Pak Fendi. Di grup itu yang kelompok 1 itu Mbak Novi. Oh, iya kah? Iya. Sebentar.
Oh iya, saya kelompok 1 ya? Iya. Berarti ini untuk materinya sama dong kelompok 1 dan kelompok 2? Nah, itu masalahnya. Jadi Ya, gimana? ya nggak apa-apa, Mbak Citra, Mbak Novi, nanti Ya. dipresentasikan aja sesuai yang sudah dikerjakan. Ini malah kalau memang sama ngerjakannya, Mbak, mungkin kelompoknya Mbak Citra bisa ngasih komen ya dari yang udah dikerjakan sama kelompok 2 atau kelompoknya Mbak Novi. Monggo silakan. Nanti gini Bu, masalahnya kan ini saya kelompok 1, harusnya saya mereview yang Abstraksi. iya. Hmm. Itu terus gimana, saya buat ulang tugasnya atau bagaimana Bu? Nggak perlu deh, soalnya ini masih ada tugas yang lain ya, takutnya teman-teman nggak keburu buat ngerjakannya, jadi tetap aja ngerjakan sesuai yang udah dikerjakan sekarang. Ya, baik Bu. Mohon maaf Oke, Bu, ada salah. iya nggak apa-apa. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kelompoknya Mbak Citra nih, mungkin yang kebetulan samaan dengan topiknya Mbak Novi, kelompoknya Mbak Novi. Monggo silakan. Mungkin ini saya bantu share screen ini ya, share screen naskahnya ya, biar teman-teman bisa membaca bareng-bareng. Udah terlihat? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke. Oke, silakan kalau mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain ya terkait yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Novi dan kawan-kawan. Atau tadi Mbak Novi mau menjawab pertanyaan pematik dari saya ya. Jadi kalau menurut kelompoknya Mbak Novi, dari paragraf pertama atau paragraf pendahuluan ini, apakah paragraf itu sudah memenuhi syarat dari kalimat efektif ataukah ada kalimat yang perlu dirombak ataupun perlu diperbaiki dalam paragraf tersebut? Silakan Mbak Novi atau anggota yang lain. Mungkin dari anggota kelompok 2 yang kelompok 1 yang lain mau menjawab. Oke, belum ada. Mungkin dari Mbak Novi sendiri ada yang mau dijelaskan lagi, silakan. Mungkin dari paragraf pertama ada di kehematan kalimat, di situ ada beberapa kata yang menurut saya tidak hemat kalimat begitu. Ada dari kata kompleks dan membentuk kesadaran. Di situ ada edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks akibat timbulan sampah diperlukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Kalau menurut saya tuh lebih ke bertele-tele. Jadi mungkin
kata kompleks dan membentuk kesadaran itu bisa dihilangkan atau diganti dengan kata yang memiliki arti yang sama. Seperti edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan bisa mengakibatkan timbulan sampah diperlukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Seperti itu. Terus ada juga pola berpikir dan perilaku. Berarti kalau dari Mbak Novi sendiri, berarti harusnya seperti apa yang kalimat pertama? Edukasi masyarakat? Edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan Ya. akibat timbulan sampah diperlukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Oh, maaf tadi kesadaran tidak ikut. Jadi tetap Berarti diperlukan untuk kata kompleks aja. Untuk membentuk kesadaran masyarakat. Oke. Berarti dihilangkan yang bagian yang bersifat kompleks ya. Ini untuk yang kalimat pertama. Lalu ada lagi? Ya, Mbak Novi mungkin ada lagi yang mau ditambahkan atau diedit ya dari kalimat yang sudah ada dalam paragraf tersebut? Kalau menurut saya hanya itu, Bu. Oke, berarti yang lainnya sudah efektif gitu ya? Tambahan, Bu. Oh iya, silahkan Mbak Citra. Di kalimat yang ini, upaya menjaga kelestarian lingkungan harus bermula dari individu dengan memulai dengan hal kecil itu, Bu. Itu dihematkan lagi kalimatnya jadi upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ya. Harus bermula dari diri individu dengan melakukan hal-hal kecil. Oke. Berarti dihilangkan kata dengan memulai ya? Harus Iya. bermula dari diri individu dengan memulai dihilangkan ya? Iya. Oke. Ada alasan Mbak kenapa tidak perlu dituliskan yang dengan memulainya ini? Karena maknanya ganda, Bu. Kan di sini sudah dinyatakan dengan memulai, tapi dijelaskan lagi dengan melakukan. Oke. Oke, Mbak Citra. Gimana Mbak Novi atau anggota kelompok 2? Apakah setuju dengan pernyataan dari Mbak Citra? Setuju, Bu. Oke, setuju ya. Mungkin saya tambahkan sedikit karena di sini sudah ada kata bermula gitu ya. Kalau teman-teman melihat di sini sudah ada kata bermula, sehingga ketika kita menambahkan dengan memulai, ini seolah-olah akan ada double kalimat gitu. Sehingga tadi Mbak Citra menyebutkan tidak hemat kalimatnya gitu ya. Seperti mengulang gitu. Padahal sudah ada kata harus bermula. Sehingga kata memulai ini bisa dihilangkan. Dan yang lainnya sudah oke, dan mungkin sebelum kita next ke kelompok yang lain, kelompoknya Mbak Citra ya, terutama yang sudah yang sama gitu, ada pertanyaan lain atau tanggapan lain dari kelompok 1 dan kelompok 3, silakan.
Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita applause buat Mbak Novi sebagai perwakilan dari kelompok 2 ya. Terima kasih Mbak Novi untuk presentasinya. Oke, untuk selanjutnya kita berarti langsung ke kelompoknya Mbak Citra. Mbak Citra udah siap untuk presentasi? Iya, sudah Bu, diwakilkan sama Bang Gani. Oke, silakan Mas Gani. Izin share screen, Bu ya. Oke, siap. Udah kelihatan, Bu. Ya, udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan syarat kalimat efektif pada pendahuluan paragraf 1, Bu ya. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kami sebenarnya kelompok 2, tadi udah double di kelompok 2-nya. Yang pertama ada Citra Diamantina Pemayanti, saya sendiri Zulfikar Abdul Ghani, lalu Farhan Bahtiar, ada Anggar Zikri Firdiansyah, dan terakhir Miftahur Rahman. Mungkin nanti penjelasannya akan dibagi-bagi, Bu ya. Saya lihat dulu. Ini saya cek dulu ya, ada Mbak Citra, lalu mungkin saya bagi 2 sama Mbak Citra di penjelasannya, Bu ya. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gramatikal. Analisis. 1. Edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks akibat timbulan sampah diperlukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Atau Mbak Citra aja yang ini nomor 1 ya? Mbak Citra? Iya, boleh. Oh iya. Ini saya Semoga lanjut. Jadi di kalimat nomor 1 itu terdiri dari kalimatnya itu pembagiannya subjek sama keterangan. Subjeknya itu diedukasi masyarakat, terus selanjutnya yang ke belakang itu keterangannya. Nomor 2 itu subjeknya faktor penyebab kepedulian lingkungan, predikatnya cara berpikir dan perilaku manusia. Nomor 3 itu kalimatnya terdiri dari subjek, predikat, pelengkap, objek, plus keterangan 1 plus keterangan 2. Kalimat 5 terdiri dari subjek plus predikat 1 plus konjungsi plus predikat 2 plus konjungsi plus predikat 3 plus objek plus keterangan. Kalimat 6 terdiri dari subjek 1 plus predikat 1 plus objek 1 plus keterangan plus konjungsi plus subjek 2 plus predikat 2 plus objek 2. Jadi dapat disimpulkan dari paragraf tersebut struktur kalimatnya sudah sesuai menurut saya. Selanjutnya, next slide. Kepaduan. Koherensi berhubungan dengan isi, maka koherensi atau keterpaduan bentuk berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Bisa saja satu paragraf mengemukakan satu gagasan utama, namun belum tentu paragraf tersebut dikatakan kohesif jika kata-katanya tidak padu. Paragraf di atas mengemukakan satu gagasan utama, yaitu mengenai edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan dan bagaimana cara mengatasinya yang dimulai dari hal kecil. Dengan demikian, koherensi kalimat tersebut sudah terpenuhi. Kehematan. Nah, di sini tadi udah sempat disinggung sama kelompoknya Mbak Tiwi. Beberapa kalimat yang perlu dihilangkan kata-katanya, seperti di kalimat awal, yaitu edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan, bersifat kompleksnya itu dihilangkan akibat
timbulan sampah yang diperlukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Dan kalimat kedua yang perlu diperbaiki itu di kalimat 3, upaya menjaga kelestarian lingkungan harus bermula dari diri individu dengan melakukan hal-hal kecil. Karena di kalimat tersebut terdapat makna ganda, memulai dan bermula. Ini ada revisi ya, soalnya ini ada yang nggak sesuai gitu. Penjelasannya di kalimat yang di bold. Jadi seharusnya seperti yang saya katakan tadi. Next, bisa dilanjutkan sama Bang Gani. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari Mbak Citra tentang penekanan. Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penegasan atau penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Untuk penekanan unsur atau bagian kalimat dapat dilihat dari tanda baca, petik atau penambahan partikel lah, kah, pun, per, tah di dalam paragraf 1 terletak pada kalimat kelima. Perubahan yang dilakukan kemudian dapat ditularkan menjadi kebiasaan dalam keluarga ataupun ini kita garis bawahi ataupun masyarakat sehingga terjadi perubahan besar. 5. Kesejajaran. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga mengolah sampah rumah tangga untuk melakukan daur ulang juga menjadi hal penting dalam pengelolaan sampah. Pemilahan sampah rumah tangga yang termasuk kategori sampah organik dapat dijadikan kompos, sedangkan sampah rumah tangga anorganik ditaburkan ke bank sampah untuk didaur ulang kembali dan dapat dijadikan bahan bernilai ekonomis. Pada dasarnya, bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan. Tetapi yang ditabung bukan uang, melainkan sampah. Dekatan yang sesuai dengan konteks masyarakat yang kesesuaian kebutuhan masyarakat menjadi kunci perubahan. Penekanan pada kajian ini yang menjadi kebaruan dari kajian sebelumnya adalah pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang lebih perspektif gender. Kevariasian. Edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks akibat timbulan sampah diperlukan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Faktor penyebab kepedulian lingkungan didasari cara berpikir dan perilaku manusia. Partisipasi aktif warga menjadi hal yang penting untuk diidentifikasikan dalam aksi pengelolaan sampah. Upaya menjaga kelestarian lingkungan harus bermula dari individu dengan memulai pengelolaan dengan melakukan hal-hal kecil. Perubahan yang dilakukan kemudian dapat ditularkan menjadi kebiasaan dalam keluarga ataupun masyarakat, sehingga menjadi perubahan besar. Perubahan cara berpikir masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga untuk mengurangi sampah di sumber melalui partisipasi warga untuk diintegrasikan ke dalam proyek bank sampah yang berbasis masyarakat. Satu, awal kalimat tidak selalu dimulai dengan unsur subjek, tetapi kalimat dapat dimulai dengan predikat dan keterangan. Kalimat 2, 4, 5. 2. Kalimat yang panjang dapat diselingi dengan kalimat yang pendek. Kalimat 5. Kalimat aktif dapat divariasikan dengan kalimat pasif. Kalimat 1, 6. Kalimat langsung dapat divariasikan menjadi kalimat tak langsung. Kalimat 6.
Mungkin ini bisa dilanjutkan oleh Mbak Citra. Monggo, Mbak Citra. Penalaran, paragraf di atas bisa dikatakan sebagai paragraf deduktif. Karena ide pokok atau gagasan berada pada awal kalimat, yaitu edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan. Kalimat topik itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas itu masing-masing menguraikan butir-butir yang diperlukan untuk Kuliah. menulis informasi dalam kalimat topik tentang zat dilakukan Kuliah. dalam permasalahan lingkungan. Next. Jadi kesimpulannya yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat harus mewakili gagasan atau perasaan penulis dan dapat dimengerti oleh pembaca sebagaimana yang dimaksudkan penulis. Persyaratan dalam kalimat efektif meliputi fungsi gramatikal, kepaduan, kehematan, penekanan, kesejajaran, kevariasian, dan penalaran. Dalam teks pendahuluan paragraf 1 terdapat 6 kalimat yang kami analisis. Berdasarkan 7 persyaratan kalimat efektif, terdapat beberapa kalimat yang sudah memenuhi syarat dan beberapa kalimat yang memerlukan adanya perbaikan. Contohnya di kalimat 1 dan kalimat 3. Terutama di bidangnya kehematan itu tadi syaratnya, untuk menghindari hal-hal yang menyalahi kalimat efektif. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih Mbak Citra dan Mas Gani ya, sama teman-teman dari kelompok 2 part 2 gitu ya, kelompok 2 part 2 gitu dari yang sudah disampaikan pada presentasi kali ini. Saya persilakan mungkin dari kelompoknya Mbak Novi ataupun kelompok 3 silakan jika ada pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Mbak Citra dan Mas Gani. Silakan. Monggo Mas Didi udah open mic, silakan. Bu, 1 ya. Ini dalam penekanan, Bu, itu saya mau tanya, yang saya mau tanyakan contoh kalimat penekanannya, penekanan itu apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tolong diulang pertanyaannya, Mas Didi? Soalnya tadi macet. Iya, Mbak. Halo, penekanan atau ya itu kalimat. Jadi yang ditanyakan contoh penekanannya. Atau apanya? Penambahannya itu Iya, semisal di paragraf 1 tadi kan di kalimat 5 ada kata ditularkan. Nah, ini tambahan kan-nya ini, contohnya penekanannya itu. Ditularkan ataupun, itu salah satu contoh penambahan artikel. Partikel penekanannya. Lah, kah, pun, per, tah.
ya kata-kata penambahan partikel apa saja yang kata-kata penambahan partikel tersebut itu apa saja? Penambahan partikelnya itu kata-katanya bisa kalau di kalimat 5 ini ada contohnya yang dikasih Ya. tanda petik ditularkan. Penambahan partikelnya contoh penekanannya. Oh, Kan sama pun. Punnya ini bentuk penambahan partikel penekanannya. Ataupun yang digaris bawahi itu punnya. kalau seperti yang per itu yang kata-kata yang bagaimana itu, Pak? Oke, pertanyaannya Mas Didi ini terkait penekanan ya Mas Didi ya. Iya, Bu. Ya, kalau terkait penekanan, jadi mungkin saya bisa bantu sedikit menjelaskan. Jadi dalam satu paragraf itu pasti ada satu kalimat ataupun satu kata yang menjadi pusat perhatian gitu ya, ataupun menjadi pusat apa ya, menjadi pusat topik dalam satu paragraf gitu. Dan di sini biasanya ada beberapa penanda bahwa itu adalah unsur yang ditekankan gitu atau topik yang ditekankan dalam paragraf tersebut. Nah ini kalau dari kelompoknya Mas Gani ataupun dan Mbak Citra ini disampaikan mereka menggunakan tanda petik gitu ya, tanda petik ditularkan itu sebagai bagian penekanan dalam paragraf tersebut. Jadi informasi yang paling ditonjolkan dalam paragraf tersebut adalah ditularkan gitu ya. Jadi kata ditularkan ini menjadi penting dan perlu digarisbawahi istilahnya. Nah, kalau di kita biasanya sering dalam kata verbal itu sering disampaikan digarisbawahi gitu ya. Kalimat yang perlu digarisbawahi atau kalimat yang perlu menjadi perhatian itu adalah kata ditularkan ini gitu. Berarti pada kalimat 5 ini menjadi kalimat yang memiliki unsur-unsur penekanan tertentu. Seperti itu Mas Didi ya. Ataupun kalaupun ada penambahan artikel, sebenarnya ini tambahan aja, belum tentu sebenarnya untuk penambahan artikel lah, kah, pun, pertah ataupun jenis-jenis partikel yang lain itu benar-benar menjadi bentuk penekanan gitu. Salah satu contohnya ataupun ini sebenarnya ini bisa dibilang penekanan, bisa dibilang tidak gitu ya, tergantung konteksnya gitu. Kalau dalam konteks ini keluarga ataupun masyarakat ini, karena keluarga dan masyarakat ini dua hal yang berbeda, maka bisa dibilang ini salah satu bentuk penekanan. Tapi ketika kata pun ini digunakan dalam misalkan dalam kata walaupun, nah ini partikel pun ini tidak menunjukkan suatu penekanan tertentu. Mungkin seperti itu ya Mas Didi. Oke, mungkin saya kasih komentar sedikit ya terkait presentasi. Oke, saya kasih sedikit komentar ya dari presentasi teman-teman dari kelompoknya Mbak Citra, Mas Gani. Jadi presentasinya sudah bagus dan apa ya, sudah disampaikan dengan cukup rigid ya ininya, unsur-unsur yang 7 unsur kalimat efektif tadi. Mungkin Mas Gani bisa balik di bagian gramatikal tadi ya. Di bagian gramatikal. Nah, ini yang bagian analisis gramatikal mungkin saya kasih satu yang bagian kalimat pertama ya. Jadi kalimat pertama ini ada predikatnya ya. Jadi edukasi masyarakat ini menjadi subjek. Nah, subjeknya ini
karena ini kalimatnya cukup panjang, ini bisa disebut sebagai kalimat majemuk ya. Edukasi masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yang bersifat kompleks akibat timbulan sampah. Nah, ini adalah subjeknya. Kemudian kata diperlukan ini adalah predikat. Nah, baru keterangannya adalah untuk membentuk kesadaran masyarakat. Ini adalah keterangan tambahan gitu. Jadi ada unsur predikatnya di sini ya. Jadi yang predikat itu yang kata diperlukan, ini adalah predikat. Jadi sebenarnya apa ya, bahasa Indonesia itu agak lebih rumit dibandingkan bahasa Inggris kalau menurut saya ya, karena di bahasa Indonesia ini subjek ataupun predikat ini bisa dalam bentuk nggak hanya verbal, nggak hanya kata kerja gitu yang bisa menjadi predikat. Banyak sekali hal-hal ataupun jenis-jenis kalimat ataupun kata yang bisa menjadi bagian dari predikat. Nah, kalau dalam kalimat ini analisisnya adalah edukasi masyarakat sampai dengan akibat timbulan sampah itu adalah subjek, sementara predikatnya adalah diperlukan, dan keterangannya itu mulai dari untuk sampai dengan masyarakat. Nah, seperti itu. Untuk yang lainnya saya rasa udah oke. Mungkin ditambahin aja yang bagian kalimat kelima dan kalimat mulai dari kalimat keempat sampai dengan kalimat keenam. Ini karena memang kalimat majemuk ya. Kalimat majemuk itu kalimat yang terdiri kalimat induk dan juga kalimat anakan gitu ya. Jadi analisnya agak lebih panjang gitu. Dan mungkin ini nanti saya minta yang khusus untuk yang kalimat 4, 5, dan 6 dikasih tambahan analisis mana kalimat induknya, mana kalimat anakannya gitu ya. Teman-teman dari grupnya Mbak Citra, Mas Gani. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke. Baik, Bu. Oke. Tapi so far ini udah oke gitu, udah cukup lengkap yang disampaikan. Terus mungkin bisa ke bawah lagi, Mas Gani. Bagian ke atas lagi. Next, ke atas lagi. Variasi. Nah, variasi. Nah, istilah variasi di sini mungkin dalam artian seperti ini. Bagian variasi, Mas. Oke, bagian kevariasian dalam kalimat. Nah, ini yang dimaksud variasi di sini adalah contohnya ya, kalau dalam paragraf ini, contohnya ada di kalimat yang upaya menjaga kelestarian lingkungan harus bermula dari diri individu dengan memulai. Nah, jadi variasinya adalah kata bermula dengan memulai. Terus ada variasi juga dengan melakukan, dilakukan. Ini adalah bentuk variasi. Kemudian jadi sebenarnya variasi itu bisa berupa perubahan bentuk kalimat gitu ya, dari aktif menjadi pasif, tadi udah disebutkan. Nah, kemudian yang nomor 4 ini kalimat langsung divariasikan menjadi kalimat tak langsung. Nah, kalau dalam paragraf ini saya belum melihat ada kalimat langsung di sini. Semuanya adalah kalimat tak langsung sih sebenarnya ya, ataupun kutipan tak langsung gitu. Seperti yang menurut ini itu adalah sebenarnya bentuk dari kutipan tak langsung. Atau mungkin dari Mbak Citra atau Mas Gani bisa menjelaskan yang dimaksud dengan kalimat langsung divariasikan menjadi kalimat tak langsung seperti apa? Itu sebenarnya kalau di teksnya sendiri cuman ada kalimat tak langsung memang, Bu. Cuman ditambahin aja biar ini, kalau misalnya diubah jadi kalimat langsung kan seharusnya ada kayak titik 2, kayak dikasih petik gitu kan. Kalau aslinya emang di artikelnya cuman kalimat tak langsung. Oke, paham. Oke. Istilahnya ini memberikan analisis sebenarnya bisa divariasikan gitu ya. Oke. Tapi mungkin gini, ketika dalam satu paragraf itu ada 2 jenis kutipan,
Nah, itu mungkin bisa ditambahkan yang poin nomor 4 ini. Tapi karena kebetulan di paragraf ini hanya ada satu kutipan gitu ya, jadi kita memang nggak bisa melakukan variasi ataupun perbandingan gitu ya antara kutipan langsung dengan tidak langsung. Jadi mungkin untuk poin yang keempat ini bisa dihilangkan ya, karena kita nggak bisa melakukan variasi di bagian ini gitu. Oke. Mungkin itu dulu ya kalau dari untuk kelompoknya Mas Gani, Mbak Citra dan kawan-kawan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, udah bagus, dan mungkin beberapa koreksi tadi silahkan diperbaiki gitu ya. Hasil editingnya nanti dikirim lagi ke grup gitu ataupun ke email saya. Mungkin ada pertanyaan terakhir untuk kelompoknya Mas Gani dan Mbak Citra. Silakan. Oke, kalau belum ada, kita beralih ke kelompok ketiga. Silakan kelompok 3. Saya stop Bu ya. Ya, silakan Mas. Oke, silakan dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggota saya, Mas Bindi, Mas Gias, Mas Pian, dan Mas Didi. Di sini saya akan mempresentasikan syarat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Untuk syarat kalimat efektif sendiri ada 7, yaitu ada gramatikal, kevariasian, kehematan, kesejajaran, kepaduan, penekanan, dan penalaran. Untuk gramatikal, gramatikal adalah makna yang terbentuk dari hasil gramatikalisasi sebuah kata. Adapun gramatikalisasi tersebut terdiri atas afiksi atau pengimbuhan, reduplikasi atau pengulangan kata, dan pemajumukan kata atau gabungan satu kata dengan kata lain. Contohnya, tadi siang aku melihatnya tengah berjalan di taman sendirian. Kata berjalan pada kalimat itu bermakna bergerak dari titik satu ke titik lainnya. Kata berjalan sendiri merupakan hasil dari gramatikalisasi dari kata jalan dengan cara afiksasi atau pemberian imbuhan, di mana imbuhan yang diberikan adalah ber. Sedangkan yang kedua adalah kevariasian. Kevariasian kalimat atau sering dikenal dengan parafrasa adalah mengubah kalimat baik susunan maupun kata-kata yang digunakan menjadi bentuk kalimat yang baru tanpa mengubah maksud atau pengertian dari kalimat tersebut. Variasi kalimat dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain mengubah kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Kalimat aktif memiliki predikat yang berupa kata kerja yang memiliki awalan me yang kemudian diubah menjadi kata yang menggunakan awalan di, dan berlaku sebaliknya jika mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Subjek pada kalimat aktif akan berubah menjadi objek dan objek akan menjadi subjek ketika diubah menjadi kalimat pasif, dan berlaku sebaliknya jika mengubah kalimat pasif menjadi kalimat aktif. Kemudian bisa menggunakan kata-kata yang bersinonim. Bisa juga menggunakan kata modal seperti pasti, tentu, dan lainnya.
Bisa juga menggunakan frasa, yaitu sejumlah kata yang memiliki pengertian yang sama. Contoh variasi kalimat antara lain kalimat awal. Hasil itu belum dapat diumumkan kepada semua peserta lomba. Sedangkan di variasi kalimat, hasil perlombaan itu belum dapat diumumkan kepada seluruh peserta lomba. Dan yang ketiga ada kehematan. Kehematan sebuah kalimat maksudnya adalah hemat dalam menggunakan kata atau frasa yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Penggunaan kata atau frasa yang berlebih tentu akan mengaburkan maksud kalimat. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan penghematan, yaitu menghilangkan pengulangan subjek, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Tidak menjamakkan kata-kata yang sudah terbentuk jamak. Contohnya, karena ia tidak masuk sekolah, dia mengumpulkan tugas. Yang salah dan yang benar, karena tidak masuk sekolah, dia mengumpulkan tugas. Dan kemudian ada keparalelan atau kesejajaran. Kesejajaran dalam bentuk kalimat maksudnya adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan pada kalimat tersebut. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja, verba, maka kalimat kedua juga harus menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat selanjutnya juga harus menggunakan me. Contohnya, Rizky menolong anak itu dengan digendongnya ke pinggir jalan. Untuk kalimat yang salah. Dan yang benar, Rizky menolong anak itu dengan menggendongnya ke pinggir jalan. Dan syarat yang selanjutnya yaitu ada kepaduan. Kepaduan yang dimaksud adalah kepaduan pernyataan yang ada pada sebuah kalimat, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh, cerpen itu saya sudah baca. Yang benar, cerpen itu sudah saya baca. Syarat yang selanjutnya yaitu ada penekanan. Ketegasan pada suatu kalimat adalah penekanan atau perlakuan menonjol pada ide kalimat. Ada beberapa cara untuk membentuk penekanan kalimat, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contoh, harapan saya adalah proyek yang kita lakukan berjalan lancar sesuai rencana. Dan untuk syarat kalimat efektif yang ketujuh yaitu pengertian penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Data atau fakta tersebut boleh benar dan boleh juga tidak. Jika data yang disampaikan salah, penalaran yang dihasilkan tentu saja salah. Dan jika data yang disampaikan benar, tetapi cara penyimpulannya tidak benar, akan dihasilkan kesimpulan yang tidak sah. Jadi simpulan yang dihasilkan lewat penalaran itu harus benar dan sah. Kemudian ada proposisi dan terms. Terms adalah kata atau kelompok kata yang dapat menjadi subjek atau predikat dalam kalimat preposisi. Contoh, semua tebu manis. Semua tebu adalah terms dan manis juga bermakna. Karena unsur-unsur tersebut menjadi subjek atau predikat kalimat bersangkutan. Kemudian ada proposisi, adalah pernyataannya lengkap dalam bentuk subjek predikat atau kesatuan terms yang membentuk kalimat. Kalimat yang tergolong proposisi hanyalah kalimat berita yang netral, sedangkan kalimat lain seperti kalimat perintah atau kalimat inversi tidak dapat digolongkan sebagai proposisi karena kalimat-kalimat tersebut umumnya tidak lengkap. Contoh,
ayam adalah kelas burung. Kemudian sedangkan jenis-jenis penalaran, ada penalaran deduktif, yaitu proses berpikir yang dilakukan berdasarkan premis-premis berupa kebenaran umum, yang kemudian ditarik kesimpulan dari kebenaran baru. Proposisi yang menjadi dasar adalah proposisi umum, sedangkan proposisi baru yang dimaksudkan adalah proposisi khusus. Cara berpikir ini dibedakan atas silogisme dan entimen. Silogisme adalah penalaran deduktif yang lengkap proposisionya, sedangkan entimen adalah penalaran deduktif yang dihilangkan salah satu premisnya. Contoh silogisme, semua sarjana adalah orang cerdas. Ali adalah sarjana, jadi Ali adalah orang cerdas. Sedangkan contoh entimen, dia menerima hadiah pertama karena dia menang dalam pertandingan tersebut. Sedangkan penalaran induktif adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan-pernyataan yang khusus dan menghasilkan simpulan-simpulan yang umum. Kemudian kami juga akan membahas hasil dan pembahasan jurnal. Di sini kami akan menganalisis tentang bank sampah. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank. Proses cara penyetorannya sama seperti di bank-bank penyimpanan uang. Para nasabah dalam hal ini masyarakat bisa langsung datang ke bank untuk menyetor. Sedangkan tujuan dibangun bank sampah adalah untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap sampah. Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengolah sampah secara bijak, membentuk pengetahuan dan keterampilan warga sehingga mampu mengelola sampah organik dan non-organik. Sampah organik adalah barang yang sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemiliknya. Contohnya sampah organik yaitu ada kayu dan daun kering. Sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Contohnya adalah kaleng aluminium, styrofoam, kemasan plastik, dan lain sebagainya. Jadi bank sampah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 4R dan membentuk suatu komunitas binaan, serta bekerja sama dengan para pengepul di masyarakat. Sehingga masyarakat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun juga pembangunan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat. Gerakan 4R tersebut adalah reduce, reuse, replace, dan recycle. Contoh dari gerakan 4R yaitu reduce. Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah atau meminimalisir sampah. Contohnya, mengurangi pembelian botol plastik, mengurangi pemakaian tas kresek. Kemudian ada reuse, adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, seperti menggunakan bekas botol minum untuk menanam bunga, menggunakan tempat bekas cat sebagai pot untuk menanam bunga. Sedangkan replace adalah suatu upaya penggantian atau memakai alternatif. Contohnya menggunakan tas keranjang untuk mengganti tas kresek. Dan R yang terakhir yaitu recycle, adalah mendaur ulang sampah menjadi barang-barang baru. Contohnya membuat tas dari bungkus kopi. Dan di sini saya akan kata bijak ya, akan menampilkan kata bijak dari Syekh Ismail Rahmatullah. Dan jika menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah sedekah, maka membuang gangguan atau sampah di jalan itu adalah dosa. Sekian presentasi dari kelompok 3, dan bila ada pertanyaan silakan untuk
bisa resen atau di kolom komentar. Dan terima kasih. Selamat pagi. Oke, makasih Mas Agam untuk presentasinya. Cuman bagus ya tadi penjelasan tentang bank sampah. Cuman mungkin kayaknya agak mislead dengan tugas hari ini. Jadi tugasnya gini Mas Agam, bukan untuk mempresentasikan tentang bank sampah, tapi untuk menganalisis. Kalau tugasnya Mas Agam, saya rasa yang bagian hasil dan pembahasan gitu ya, di bagian paragraf pertama itu membahas tentang kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf tersebut, Mas Agam dan kawan-kawan dari kelompok 3 gitu ya. Sebelumnya mungkin saya kasih lihat dulu ya di bagiannya kelompoknya Mas Agam, di bagian pembahasan. Bentar. Nah, ini. Jadi sama seperti kelompoknya Mbak Novi dan Mbak Citra tadi ya, kelompoknya Mas Agam ini bertugas untuk menganalisis kalimat efektif dalam paragraf pertama ini, Mas Agam dan kawan-kawan kelompok 3 gitu ya. Jadi di sini ada kalimat mulai dari bank sampah sampai dengan di komunitasnya, dan di sini saya perlu tahu gitu ya hasil analisis dari 7 unsur kalimat efektif ini, apakah ada kalimat yang kurang efektif dan perlu diperbaiki gitu dalam paragraf tersebut. Mungkin Mas Agam ataupun timnya kelompok 3 ada yang mau mau memberikan penjelasan gitu, analisis dari segi gramatikal, dari segi kesejajaran, kevariasian sampai dengan kehematan kalimat gitu tentang paragraf 1 ini, silakan. Silakan, mungkin Mas Agam ingin menjelaskan ya terkait paragraf pertama ini, apakah ada terkait gramatikalnya, kemudian terkait fungsi kehematan kalimat gitu ya. Apakah ada hal yang perlu diperbaiki dalam paragraf ini? Silakan. Atau mungkin dari kelompok lain ingin membantu menjawab ya beberapa hal terkait fungsi gramatikal ataupun fungsi kesejajaran, variasi maupun fungsi-fungsi yang lain dalam paragraf ini, bisa membantu menjawab. Oke, mungkin di sini contoh yang bisa menjadi contoh analisis yang bisa dilakukan adalah di bagian kalimat kedua, contohnya kata selain itu. Nah, ini contohnya adalah koreksi di bagian tanda baca. Jadi setelah
kata itu harus ada koma di sini. Nah, ini harus ada koma. Selain itu, koma warga yang menyerahkan sampah gitu. Jadi ini harus ada tanda baca tambahan di sini. Contohnya seperti itu, Mas Agam ya, seperti yang kelompoknya Mbak Novi dan Mbak Citra tadi melakukan analisis. Jadi dalam satu paragraf ini, timnya Mas Agam harus menganalisis apakah ada tanda baca yang kurang pas, kemudian apakah ada kalimat yang terlalu bertele-tele, ataukah ada kata yang perlu diganti, atau seperti apa. Gimana Mas Agam? Atau anggota yang lain? Oke. Untuk anggotanya Mas Agam ya, karena saya lihat tadi isi presentasinya agak melenceng dengan tugas kemarin. Jadi saya minta untuk mengerjakan ulang ya, khusus di bagian ini. Jadi mulai dari sini sampai dengan di sini ya, di paragraf 1 ini teman-teman silakan membuat analisis dari 7 kalimat efektif, 7 unsur kalimat efektif. Silakan dilakukan analisis mulai dari fungsi gramatikal hingga dengan fungsi kehematan dan penalaran dalam kalimat efektif. Nah, nanti kalau sudah, silakan di-share yang sudah diedit ke grup boleh, ke email juga boleh. Saya kasih waktu 1 minggu ya untuk mengerjakan ulang, Mas Agam dan teman-teman. Oke, mungkin itu dulu presentasi ataupun kuliah pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kuliah hari ini. Silakan. Oke, mungkin bisa saya simpulkan ya. Jadi saya lihat teman-teman sebenarnya udah cukup paham dengan maksud yang disebut dengan kalimat efektif. Beberapa sudah cukup menjelaskan analisisnya dengan rinci. Beberapa masih perlu diperdalam gitu, diperjelas. Dan ini yang sudah saya kasih komen-komen tadi, silakan ditambahkan dalam slide presentasinya, dan saya harap minggu depan udah selesai hasil editing presentasi maupun pertanyaan dari kelompok yang lain. Kemudian untuk minggu ini sebenarnya masih ada satu materi lagi sebelum dua materi lagi sebelum kita ujian akhir semester, dan mungkin hari Kamis minggu depan kita akan langsung membahas dua materi tersebut. Saya udah kirimkan satu materi di grup ya, materi tentang paragraf. Di situ teman-teman bisa belajar secara otodidak ataupun secara mandiri di rumah, dibaca-baca, dipelajari, disesuaikan dengan tugas yang sudah teman-teman kerjakan hari ini gitu ya, yang sudah teman-teman presentasikan hari ini. Dan kalau ada pertanyaan bisa langsung dilemparkan di grup sehingga teman-teman yang lain bisa menyimak pertanyaan dari tiap mahasiswa. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan terakhir? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan untuk kuliah pagi ini. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah mempresentasikan tugasnya. Beberapa perlu dibenahi, beberapa perlu ditambahkan. Silakan didiskusikan kembali. Yang sudah diedit, yang sudah ditambahin, bisa dikirimkan melalui email saya kembali. Oke, terima kasih buat partisipasi di kelas hari ini. 2 minggu lagi kita akan ada ujian akhir semester, dan bahan-bahan ujiannya adalah bahan-bahan yang sudah teman-teman pelajari dan juga tugas-tugas yang teman-teman kerjakan. Di materi yang saya kirimkan di grup itu ada materi, bentar saya share screen ya.
Oke, materi tentang paragraf. Nah, ini salah satu bahan untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk materinya saya rasa kurang lebih bisa dipelajari oleh teman-teman. Nah, ini yang mungkin menjadi yang perlu saya sampaikan. Jadi saya memberi salah satu soal untuk ujian akhir semester adalah soal ini, pembuatan artikel gitu ya. Saya kasih waktu lebih lama untuk membuat artikel ini karena saya rasa membuat artikel yang bagus perlu waktu yang cukup gitu ya. Jadi teman-teman silakan membuat artikel terdiri atas minimal 3 paragraf gitu ya. Boleh 3, boleh lebih dari 3. Topiknya bisa memilih salah satu dari sini, dampak bencana alam terhadap manusia, penyebab pencemaran lingkungan, pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pendidikan, pengaruh kualitas literasi terhadap kemampuan akademis mahasiswa, dan pentingnya penerapan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah topik artikel yang boleh teman-teman pilih gitu ya, untuk membuat artikel ataupun ya dalam membuat artikel sebagai bahan dari UAS. Nah, artikel ini ditulis dengan sebaik mungkin karena menjadi salah satu soal dalam UAS, gitu ya, salah satu penilaian dalam UAS, dan dikumpulkan dalam bentuk filenya PDF pada 13 Januari 2022 gitu. Jadi masih ada waktu lebih dari 2 minggu untuk mengerjakan artikel ini, tapi saya harapkan jangan sistem kebut semalam karena pasti kalau pakai sistem SKS artikelnya akan berantakan gitu ya. Kemudian format nama filenya adalah UAS BIndo underscore judul artikelnya underscore nama lengkap mahasiswa kemudian underscore NIM. Nah, nanti dikumpulkan ke email saya dalam bentuk file PDF. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait artikel ini? Itu terakhir pengumpulan pada tanggal 13 ya, Bu? Iya, tanggal 13 Januari. Jadi kita mulai UAS itu di minggu kedua Januari gitu ya. Jadi teman-teman silahkan, ini salah satu bahan UAS-nya gitu. Nanti saya akan kasih bahan UAS yang lain minggu depan gitu. Sebagai UAS. Jadi UAS-nya bukan yang apa yang dimaksud dengan paragraf, nggak seperti itu ya. Jadi UAS-nya Bahasa Indonesia adalah membuat artikel. Ini salah satu bahan UAS. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau ada yang tanya, boleh nggak Bu ngambil sumber dari internet ataupun dari jurnal? Boleh, silahkan. Teman-teman boleh mengambil dari jurnal ataupun dari blog, silahkan. Yang penting nanti dituliskan referensinya. Misalkan kalau dari jurnal disebutkan jurnalnya gitu ya, seperti cara sitasi yang baik. Nah, ini materi tentang sitasi akan saya sampaikan minggu depan. Nah, jadi nanti teman-teman bagaimana cara membuat sitasi yang baik dari jurnal ataupun dari artikel homepage atau yang lain-lain, dari website juga boleh. Jadi artikelnya bebas, tapi bukan berarti teman-teman copy paste plug gitu ya tanpa ada upaya untuk merangkai suatu artikel baru gitu. Jadi berbeda antara sitasi dengan menjiplak gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus membuat artikel dengan gayanya teman-teman gitu ya. Boleh mengambil referensi di sini terutama untuk referensi data. Jadi bukan berarti kalimat per kalimatnya menggunakan yang dari artikel lain gitu ataupun menggunakan dari jurnal plug gitu ya. Tapi data-datanya boleh teman-teman ngambil dari sana. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham semua berarti ya? Iya, Bu. Oke.
Nah, jadi ini adalah salah satu bahan UAS. Teman-teman membuat artikel, minimal dalam satu artikel itu terdiri dari 3 paragraf, paragraf pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian topiknya bisa memilih 1 dari 5 topik yang saya sediakan di sini, dan bahannya, terutama data-data ya, kalau teman-teman mau melampirkan data, itu bisa berasal dari jurnal ataupun website resmi tertentu gitu, dan itu nanti wajib dilampirkan referensi yang teman-teman gunakan dalam membuat artikel tersebut. Nah, artikelnya dikumpulkan pada tanggal 13 Januari dalam bentuk PDF dan format nama filenya sudah tertera. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya anggap semuanya sudah paham. Kalau memang ada yang belum paham, segera ditanyakan di grup gitu ya. Jangan lupa tag saya kalau bertanya, supaya saya notice ada pertanyaan gitu. Soalnya saya kadang nggak benar-benar menyimak grup gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung tag gitu, sehingga saya bisa langsung respon menjawab. Dan di sini artikel yang teman-teman buat ini nanti menjadi bahan dari penilaian UAS. Jadi teman-teman untuk UAS nanti ada dua hal yang harus dikerjakan, dan salah satunya adalah pembuatan artikel itu. Oke, kalau memang belum ada pertanyaan tambahan, saya cukupkan untuk kuliah pada. Oke, silakan. Untuk mengambil dari datanya boleh dari melampirkan sebuah gambar. Boleh Mas. Jadi misalkan ada grafik ataupun gambar tertentu, yang penting semua bentuk data, gambar, grafik yang teman-teman masukkan dalam artikel itu sumbernya harus dimasukkan ke bagian referensi, gitu ya Mas ya. Oke Bu, makasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Kamis minggu depan di pertemuan terakhir ya. Akan ada pembahasan tentang sitasi dan juga artikel ilmiah. Saya harap teman-teman tadi ya yang tugas kelompok yang perlu dibenahi segera diselesaikan. Dan saya akan merekap tugas-tugas yang belum dikerjakan oleh beberapa orang. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.